Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah berkat sorgawi. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara perhatikan kata berkat rohani, segala berkat rohani di dalam sorga. Apa tuh? Berkat rohani di dalam sorga itu apa? Segala itu. Dalam bahasa Yunani, pneumatikos eulogia, ya, pneumatikos eulogia. Ini bicara mengenai suatu berkat yang lebih tinggi dari alam natural manusia. Lebih tinggi dari alam natural, yaitu dimensi spiritual. Saudara, semua yang manusia bisa ambil di dunia ada di dalam alam natural. Kita bisa ambil gelas ini, kita bisa ambil cangkir ini, kita bisa ambil meja ini, bantal ini, handphone ini. Itu adalah alam natural. Dimana sebetulnya itu bukan milik manusia jasmani, yang Tuhan mau berikan adalah alam spiritual. Kalau alam jasmani jelas sesuatu yang memang dilakukan oleh tubuh jasmani kita. Tetapi ini lebih tinggi dari apa yang manusia dapat terima secara jasmani. Nah, tapi saudara, semenjak roh Tuhan turun, maka yang menerima roh Tuhan masuk di dalam sebuah dimensi spiritual. Bukan cuma kita tubuh jasmani, kita ini masuk ke sorgawi. Betul, kita masih pakai tubuh jasmani, tetapi di dalam diri kita berdiam raja di atas segala raja. Ada roh Tuhan berdiam di dalam kita. Nah, saudara, kalau kita di dalam Kristus di dalam kita, maka kita ini udah bukan lagi nature manusia umum. Bukan lagi cuma hidup dari tubuh ini, yang nginjek ini memang tubuh ini. Tapi saudara, ada satu dimensi yang tanpa batas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya salah satunya Tuhan memberikan kuncinya adalah iman. Untuk kita bisa meraih alam spiritual itu yang melampaui alam natural manusia, Tuhan memberikan kita yaitu iman. Pengharapan akan sesuatu yang belum terjadi. Dan pengharapan itu ujungnya adalah untuk Kristus. Nah saudara, dimensi spiritual ini melampaui dimensi natural manusia. Di mana ada kejadian-kejadian yang gak masuk akal, tapi mungkin bisa terjadi. Beberapa waktu lalu, salah seorang rekan hamba Tuhan, mamahnya divonis tumor. Dan dilakukan USG, semua sudah jelas, periksa darah, CA-nya ada, semua. Pokoknya dikatakan cancer, tumor ganas. Tapi sang ibu ini adalah seorang pendoa, dan dia selalu berkata, oh nanti katanya, ini dia mulai menggunakan alam iman, alam spiritual mulai menguasai dia. Dia bilang, nanti waktu dokter buka, waktu mau dibedah gitu ya, dia percaya pada akhirnya memang dia harus masuk meja operasi. Tapi nanti udah dibuka, dokter akan tutup lagi dan berkata, wah ternyata nggak ada apa-apa. Itu yang dia katakan. Mungkin tampaknya lucu, mungkin tampaknya nggak masuk akal. Secara alam jasmani kita bilang, ngomong apa sih tante? Tapi itu adalah dimensi iman, dimensi spiritual. Yang dapat menarik alam spiritual itu menjadi alam yang nyata di dalam alam natural. Dan apa yang terjadi saudara? Betul. Dia harus melewati tahap operasi. Begitu dokter buka, dokter sudah begitu yakin di perutnya itu ada tumor. Begitu dibuka dokter bingung, dia tidak temukan tumor. Periksa lagi langsung setelah itu, ditutup lagi, diperiksa, darahnya semua normal saudara, tumornya hilang, dinyatakan sembuh total. Kok bisa? Ini yang disebut dengan berkat sorgawi, segala berkat sorgawi, kesembuhan, kelepasan dari kutuk, kesembuhan dari sakit penyakit, itu adalah alam spiritual, di mana Tuhan lakukan semuanya, finish, selesai di kayu salib, untuk Anda dan saya. Wow. Bukan itu saja, dikatakan segala, artinya semuanya. Hak atas hal-hal yang sorgawi, di luar alam natural, diberikan kepada kita. Kapan? Sekarang, saudara. Bukan nanti waktu kita di sorga, no. Sekarang. Saat kita masih hidup di bumi ini, maka dari itu, saudara, mulai sekarang, senjata kita bukanlah hal-hal duniawi.
Gunakan hal-hal spiritual kita, yaitu iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal yang belum terjadi, kita percaya bahwa Tuhan menghendaki yang baik dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kalau kita melepaskan kuasa itu di bumi ini, maka dari sorga pun akan terlepas kuasa atas alam spiritual itu. Saudara, koneksi bumi dengan sorga hanya dapat melalui alam spiritual Roh Kudus. Iman kita kepada Roh Kudus. Nah, saya menganalogikan, saudara ya, dalam hal ini saja ya. Tentu ini tidak bisa dianalogikan untuk semua hal. Contoh, saudara ya, kita nih yang nginjek bumi ya, badan kita ya, mau connect ke alam dunia maya itu harus pakai internet. Betul, saudara ya. Gimana kita bisa connect? Punya handphone, oke. Tapi kalau nggak ada koneksi internet, percuma. Kita nggak bisa masuk di dalam alam dunia maya. Gimana masuk ke alam dunia maya? Kita perlu yang namanya jaringan internet. Nah, dianalogikan kurang lebih, saudara ya. Walaupun ini tidak bisa menganalogikan secara tepat. Tapi kurang lebih, Roh Kudus, iman kita adalah jaringan wifi kita. Jaringan internet kita. Sehingga apa? Waktu kita koneksi melalui Roh Kudus, iman kepada Roh Kudus, masuk di dalam alam roh, saudara lihat. Kita mulai masuk melihat ada hal-hal yang luar biasa. Kita bisa belanja online, betul ya? Waktu belanja nggak kelihatan. Tidak ada terjadi transaksi secara fisik. Tetapi secara online, secara daring. Tapi tiba-tiba besok lusa, barang datang ke rumah kita. Fisiknya jelas. Saudara lihat ya. Bagaimana alam spiritual dapat bekerja, mengubah alam natural kita. Demikianlah waktu kita aktifkan Roh Kudus Allah di dalam diri kita. Kita masuk di dalam dunia tanpa batas. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mewahyukan kepada kami hal-hal yang baru, hal yang luar biasa. Kami terima Tuhan setiap hal yang baik. Mengaruniakan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kami. Berkat rohani di dalam sorga. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, kelepasan, pembebasan. Semua hal yang baik Tuhan, kami terima di dalam nama Yesus. Sekalipun secara alam jasmani belum terjadi, tetapi kami lihat dengan iman kami tertuju kepada Tuhan. Semua yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.